Segenap para alim, para ulama, para habaib, para tuan-tuan guru, para kiai, para asatis wal asatidah. Wabil khusus buat guru kami, orang tua kami, senior kami, yaitu beliau Al-Mukarram Al-Mukhtaram Ad-Da'i Ilallah Fadilatul Ustadz Profesor Dr. Haji Kasbul Anwar Us MPD selaku Ketua Umum Pengurus Masjid Al-Ansar, begitu juga dengan Rektor UIN STS Jambi, begitu juga dengan guru kami ada di sini Ustadz Abdul Wahab semasa kami di PBA dulu, dan juga segenap para alim ulama yang lainnya, para dewan asatis wal asatidah, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap para ta'mir masjid, musola dan langgar. Wabil khusus Masjid Al-Ansar, ketua DKM, para imam, para khatib, para bilal, para muadzin, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Camat Kecamatan Telanai Pura, Ibu Lurah Kelurahan Pematang Sulur, serta yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para RT, para RW, dan ketua forum RT di lingkungan Kelurahan Pematang Sulur yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Serta yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para tokoh lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tua tahu, tua tenggana, nenek mamak cerdik pandai, kecil sakti gedang betuah, kecil benamo gedang begelar. Yang kecil tak saya sebutkan namanya, yang gedang tak saya himbau gelarnya, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Serta segenap ketua panitia beserta anggota dan para donatur yang telah berkorban dan berjuang baik moral maupun materialnya, baik hartanya, waktunya, tenaganya, pikirannya untuk mensukseskan syiar agama Allah ini. Mudah-mudahan apa yang telah dikeluarkan oleh donatur dan panitia dibalas dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin Allahumma ya Rabbal. Serta segenap para bapak ibu jamaah hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang insya Allah kita berkumpul di tempat yang mulia, duduk di tempat yang mulia, berkumpul bersama orang-orang yang mulia, memperingati peringatan yang mulia. Maka insya Allah yang hadir malam hari ini ialah orang-orang pilihan dari Allah. Yang datang malam hari ini mudah-mudahan kelak kita dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang kelak dimuliakan pula di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma ya Rabbal. Pak, ya. Sebelumnya mohon maaf, jauh saya berjalan, banyak jadwal yang sudah saya datangi. Malam ini agak sedikit lain auranya, karena yang saya ceramah ini orang-orang intelektual semua, orang-orang alim semua, banyak guru-guru saya di sini. Tapi maaf sebelumnya, tidak bermaksud menggurui dan menceramahi. Saya cuma memenuhi undangan orang tua saya, guru saya, senior saya. Karena kami sama satu alumni di Pondok Pesantren As'ad Polak Kemang Kota Jambi. Ketika beliau ngundang, antara bangga dengan takut ada juga. Ya. Jadi mohon maaf kalau nanti saya tidak bisa lama-lama Bu. Karena saya ini mulai dari 1 Rajab kemarin sampai malam ini belum ada istirahat, non-stop. Baru balik dari Tebo, Sarolangun, dan Bungo. Dan besok pagi
kami lanjut lagi insya Allah ke Kuala Tungkal. Habis dari Kuala Tungkal besok lanjut lagi ke Rantau Rasau Tanjung Jabung Timur. Sampai dengan terakhir tanggal 31, tanggal 1, 2 dan 3 saya masih di kota Jambi. Tanggal 5 saya berangkat ke Batam. Tanggal 5 sampai 18 di Batam. Habis dari Batam saya lanjut lagi ke Palembang. Dari Palembang saya lanjut ke Pekanbaru. Dari Pekanbaru saya lanjut ke Lampung. Dari Lampung saya lanjut lagi ke Kalimantan Barat. Itu semua insya Allah kalau pula ada yang undang. Baru insya Allah. Baru insya Allah. Jangan serius nian. Bu. Bu. Kalau ceramah dengan saya tidak boleh tegang-tegang. Betul? Bu. Kalau mau ceramah dengan saya tidak boleh tegang-tegang. Harus rileks, kita ceramah harus senang-senang. Siap? Kalau cari ilmu, yang ceramah ustadz-ustadz yang berilmu. Yang ceramah hari ini bukan untuk ngasih ilmu, saya cuma bikin ibu-ibu senang. Betul? Karena kita hidup ini carinya cari jangan cari karena susah tidak perlu lagi dicari. Betul? Karena hidup susah itu sudah keturunan. Bu, ya. Kita hari ini cari senang-senang, insya Allah kita senang di dunia, nanti Allah senangkan kita di akhirat. Amin. Allahumma ya Rabbal. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan bahwasanya perkumpulan seperti kita lakukan malam hari ini adalah perkumpulan yang dibanggakan oleh Allah. Perkumpulan yang mana bikin Allah bahagia. Saking bahagianya Allah, Allah kirim malaikat untuk datang duduk kumpul bersama kita. Bu, Allah senang, Allah bahagia dengan kumpulnya kita malam hari ini. Maka Allah panggil malaikat. Di Masjid Al-Ansar di Pematang Sulur malam ini ada perkumpulan yang dahsyat. Perkumpulan yang agung dan mulia datang, hadir, duduk bersama mereka. Sam'an wa ta'atan ya Rabb, atas izin Allah. Malaikat datang, duduk bersama kita malam hari ini. Bu, nampak tak malaikatnya? Tak nampak? Bapak-bapak nampak malaikatnya, Pak? Tak nampak? Inilah ciri-ciri dan tanda-tanda mata orang Pematang Sulur ke mata banyak dosa kalau. Karena mata yang penuh dengan dosa Allah tutup dari kemuliaan sehingga tidak bisa tengok yang mulia-mulia. Ustaz nampak malaikatnya? Tak juga. Sama baik mata kita ni mata yang penuh dengan dosa, tapi yakin dan percaya insya Allah kita malam ini Allah beri kemuliaan di satu majelis dengan malaikat. Bu, malaikat yang diutus oleh Allah tidak hanya duduk saja, tapi mereka pandang wajah kita satu persatu. Mereka catat nama kita. Nanti kita balik dari sini, kita pulang dari masjid ini, malaikat pun pulang kembali kepada Allah, memberi laporan kepada Allah. Ya Rabb, inilah nama-nama orang Pematang Sulur. Inilah muka-muka masyarakat Pematang Sulur yang datang duduk bersama di rumahmu ya Allah. Mereka yang datang ini ya Allah, ada yang berkorban harta, ada yang berkorban waktunya. Seharusnya malam ini bisa tidur dengan nyenyak, tapi ibu bapak tinggalkan tidurnya. Rumahnya ditinggalkan, istirahatnya ditinggalkan. Ibu-ibu yang bajunya tadi baru dicuci, berlipat, belum bergosok, belum ditinggal. Ya Allah, jangan hampakan harapan mereka. Kemudian malaikat tersebut mengangkat tangan kepada Allah. Ya Allah, maka ampuni dosa-dosa jamaah yang datang malam hari ini. Amin. Allahumma ya Rabbal. Maka mudah-mudahan kita yang datang malam hari ini membawa dosa, nanti pulang Allah ampunkan dosa kita. Yang datang ke sini membawa masalah, nanti balik Allah selesaikan masalah kita. Yang datang ke sini membawa penyakit, nanti balik Allah sehatkan penyakit kita. Yang datang ke sini membawa hajat dan cita-cita, nanti balik Allah kabulkan semua hajat kita. Yang datang ke sini membawa keluarga, Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Yang datang ke sini membawa anak cucunya, Allah jadikan anak cucu yang soleh dan solehah. Yang datang ke sini belum nikah, nanti balik langsung nikah. Yang datang ke sini janda, nanti balik langsung dilamar duda. Yang datang ke sini membawa hutang piutang, cicilan, kreditan, PNPM, mekar dan koperasinya. Mudah-mudahan nanti balik Allah lunaskan semuanya. Amin Allahumma ya Rabbal. Bu, punya utang? Utang. Hah? Ada utang? Mau utangnya lunas? Bayar. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih. Ikan kakap, ikan senangin banyak cakap masuk. Kacang panjang pakai gula, ceramah jangan panjang-panjang kaget dibilang Ustadz Gilo. Bu, kita mau sampai jam berapa ini? Jam 12. Lah berapa kok Ustadz mati di sini? Iya, sampai jam 12 disuruhnya kita ceramah. Dia enak duduk lah ya. Kalau ada lucu tahu. Lapar suapnya jeruk ke mulut. Bu, yang jelas kita harus bahagia karena hari ini, karena kemuliaan ini Allah muliakan kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak kalimat Alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup ini dan melakukan yang terbaik. Asik. Ini ceramah apa konser? Ini lagu bukan sembarang lagu Bapak Ibu. Kalau orang yang mau mengambil hikmah, maka dalam lagu ini terdapat pesan yang amat sangat dahsyat. Apa pesan yang pertama? Syukuri apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Pak, masih hidup? Hidup adalah anugerah. Maka yang masih hidup hari ini patut bersyukur. Alhamdulillah. Jangan banyak mengeluh dalam kehidupan. Maaf, Bu. Orang yang sering ngeluh dalam kehidupannya, maka dialah orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing, betul? Karena hidup ini isinya adalah masalah. 1, 2, 3. Dan ada yang tidak punya masalah, betul? Betul Ibu? Maka maaf kalau dihadapi dengan syukur kepada Allah, tawakal kepada Allah, maka insya Allah tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Dan sebaik-baik jalan keluar setiap masalah adalah yang kita datangkan daripada Allah Subhanahu. Maaf, sesusah-susahnya kita Pak, kita masih punya rumah, betul? Semiskin-miskinnya kita masih bisa makan enak, alhamdulillah. Tengok saudara kita di luar sana, ada yang tidur di kolong jembatan, ada yang tidur di depan emperan toko orang, ada yang kalau mau makan jadi manusia silper dulu. Kalau mau makan ngorek-ngorek tempat sampah dulu. Kita alhamdulillah sesusah-susahnya kita masih ada yang lebih susah dari kita, betul? Maka yang hari ini hidup susah tetap bersyukur, alhamdulillah. Walaupun hidup susah, yang penting kita masih hidup penuh dengan masalah, alhamdulillah. Ada apa-apa banyak masalah, yang penting kita masih hidup penuh hutang piutang, ada apa-apa. Kalau ada rezeki kita bayar, hidup penuh dengan hutang, ada apa-apa, yang penting kita masih Bu.
punya laki walaupun kecil, hitam, pendek, pesek, tidak apa-apa, yang penting laki kita masih. Pak, punya bini gendut, padek merutuk, kuat ngoceh, tidak apa-apa, yang penting bini kita masih. Maaf yang gendut jangan tersinggung, saya juga gendut. Orang gendut patut bergembira, patut berbangga. Kenapa? Karena orang gendut ini ada 3 keuntungannya. Orang gendut. Gendut. Apa kelebihan orang gendut? Pertama, orang gendut banyak pahala, Pak. Ngapa bisa orang gendut banyak pahala? 1, setiap orang ketemu dia, orang akan berhusnuzon, mendoakan yang baik-baik. Betul tidak? Enaklah kau hidup kau senang. Betul tak? Ngapa pula hidup aku senang tuh, badan kau gemuk makmur? Karena orang gemuk ini identik kata orang senang bahagia. Betul? Walaupun orang nggak tahu kita hutang di mana-mana. Yang penting tengok orang bahagia. Orang sudah berhusnuzon kepada kita dengan badan yang gemuk. Yang kedua, Pak, yang punya bini gemuk, Pak, jangan malu. Patut bersyukur dan bergembira. Ada di siko yang punya bini gemuk? Ada? Bini siapa? Yang punya bini gendut, maaf, kita patut bersyukur, apalagi musim macam gini kok. Musim pancaroba, kadang hujan, tak tahu menentu, tiba-tiba hujan, tengah malam hujan. Itu yang punya bini gemuk senang tuh kalau hujan. Karena kalau sedang hujan tengah malam, punya bini gemuk pas melur terasa. Betul tak? Coba kalau yang punya bini kurus, hujan tengah malam dipeluk lepas, ya. Tak terasa meluknya. Yang ketiga, kata Nabi, orang gemuk itu cepat masuk surga. Ini Nabi yang ngomong. Orang gemuk itu cepat masuk surga. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang duluan masuk surga adalah siapa yang paling berat timbangannya. Timbangan apa dulu kata lagi? Timbangan amal. Ya Allah. Makanya kita berbanyak syukur kepada Allah dengan kalimat alhamdulillah. Bu, kapan kita mengucapkan alhamdulillah ini? Kapan alhamdulillah ini keluar dari mulut kita? Kadang kita ketika senang baik mengucap alhamdulillah, betul? Kadang kita dengan nikmat yang besar, nikmat yang nampak baik, kita bersyukur kepada Allah. Sebenarnya bukannya ada nikmat yang tak nampak, semua nikmat itu nampak. Cuman karena tiap hari dikasih Allah, kita anggap bukan sebagai nikmat. Apa contohnya? Kehidupan. Betul tidak? Maaf, yang sekarang ini Bapak Ibu, banyak kejadian orang mati tiba-tiba. Betul tidak? Karena mati tidak harus tua, mati tidak harus sakit. Ada orang sakit bertahun-tahun tak mati-mati. Tapi ada yang sehat tiba-tiba mati. Cuman makan buah salak mati. Karena waktu makan salak ketelan biji-bijinya. Ada juga yang sudah hidup lama, tua bangko, tak mati-mati. Tapi ada bayi yang baru lahir, bahkan belum sempat lahir, Allah ambil, Allah cabut ruhnya. Betul? Apalagi yang tua-tua keladi, makin tua makin. Itu sengaja Allah panjangkan umurnya, Pak. Kenapa? Allah selalu memberi kesempatan untuk dia kembali bertobat kepada Allah Subhanahu. Maka yang hari ini kita hidup diberikan oleh Allah, bersyukur kita. Maaf, ada juga orang mati, maaf. Ketika tidur malam, besok tak bangun-bangun lagi. Pernah tak? Nengok orang mati tidur, padahal tidur malam tuh sakit ida, apa-apa ida. Ketika tidur malam, pagi tak penyawa lagi. Makanya mohon maaf. Pak. Hei. Pak. Masih ingat dengan Mbah Surip, Pak? Masih ingat dengan Mbah Surip, Bu? Bangun tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun.
sekarang nggak bangun-bangun. Maka yang malam ini nanti kita tidur, kemudian besok masih Allah bangunkan, jangan lupa mengucap alhamdulillah. Ibu hafal doa bangun tidur? Makanya Nabi bilang kalau ketika bangun tidur baca doa, Bu. Ibu hafal doa bangun tidur? Bapak hafal, Pak? Ah, coba baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita mungkin semua tahu doa itu. Kita tahu doa ini, kita hafal doa ini, tapi apakah setiap kita bangun dari tidur kita ingat baca doa ini? Belum kan? Maka bersyukur dengan kehidupan yang Allah berikan. Apa kata Nabi? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia ialah yang mana Allah berikan umur yang panjang. Allah masih beri kehidupan dengan umur dan kehidupan yang Allah titipkan. Dia perbanyak amal kebaikan. Bu, kita harus rajin-rajin buat amal kebaikan. Karena kalau kita mati nanti yang kita bawa cuman amal. Ada orang kaya sih kok? Banyak. Orang kaya angkat tangan. Bu, orang kaya jangan orang kaya, harta yang kau miliki hari ini titipan dari Allah. Ingat, sekaya apapun kita kalau sudah mati semua harta gak ada yang kita bawa. Coba perhatikan kalau di Pematang Sulur Iko ada yang meninggal. Ada pengumuman di masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Fulan bin Fulan jam sekian. Insya Allah besok disolatkan di Masjid Ansor jam sekian, dimakamkan di pemakaman umum jam sekian. Kayak gitu dah. Perhatikan kalimat telah meninggal dunia. Berarti orang yang mati tidak ada yang dibawa selain amal. Bu, semua harta rumah gedang tinggal, mobil gedang, kebon gedang, bini gedang, segegalonan gedang-gedang tinggal. Dan kita bawa cuman amal. Maka perbanyak amal ibadah. Bu, ya, jangan kita remehkan amal sekecil apapun. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Walau mungkin kita cuman buang benda-benda tajam di tengah jalan, kita buang ke tepi. Ada kayu melintang, kita buang ke tepi. Mungkin di mata manusia itu tidak berarti, tapi bisa jadi kebaikan yang kecil kita lakukan lahir dari ketulusan. Ini kebaikan yang dipandang oleh Allah. Gara-gara kebaikan sekecil ini Allah ampunkan dosa kita. Allah catat kita sebagai penghuni surga. Alhamdulillah. Dan sebaliknya jangan remehkan dosa kecil sekecil apapun. Karena yang namanya dosa ini maaf, kita tidak pernah tahu karena dosa yang mana sebanyak amal kita. Bila amal segunung, tapi satu dosa kecil yang kita lakukan, bisa jadi ini dosa yang menghancurkan semua amal. Seharusnya dicatat sebagai penghuni surga, justru Allah balikkan menjadi penghuni neraka. Maaf, rata-rata orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah bukan karena dosa besar. Karena kalau dosa besar kita bisa nampak, kita bisa hindari, kita bisa elai. Contoh, dosa syirik kepada Allah. Kita tahu syirik itu dosa besar, kita tidak akan melakukan perbuatan syirik. Kita tahu dosa kepada ibu bapak, zalim kepada orang tua, dosa besar. Kita berusaha untuk tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Justru kebanyakan penghuni neraka adalah mereka yang lalai terhadap dosa-dosa kecilnya. Dia anggap enteng, ada pola sekali-sekali.
Dia lupa bahwa yang dikit-dikit lama-lama menjadi saya berikan satu contoh dosa kecil yang sering ibu lakukan. Tolong jawab dengan jujur. Ini dosa kecil yang sering kita anggap enteng, kita anggap remeh, kita anggap biasa, tapi ini sebenarnya dosa di hadapan Allah. Pak, pasang telinga elok-elok, kita dengarkan. Ketika ibu mencuci baju laki, mencuci celana laki, ibu dapat duit, ibu ambil atau balikkan? Lah, jelas. Ketika ibu nyuci baju, nyuci celana suami, dapat duit, ibu ambil atau balikkan? Tahan ini elok tuh. Rezeki. Maaf, Bu. Ketika ibu nyuci baju, nyuci celana suami, ketemu duit, ibu ambil, maaf, itu dosa di hadapan Allah. Lah kok dosa, Ustaz? Kan laki-laki kami. Kami pernah kok dengar ceramah Ustaz yang lain bahwa harta suami adalah harta, duit suami adalah duit, dosa istri adalah dosa. Makan terus, Pak. Bu, maaf. Dalam hidup ini ada aturan, ada namanya hak dan kewajib. Bukan soal laki siapa, duit siapa, bukan. Tapi dalam hidup ada hak dan kewajiban. Mana kewajiban suami? Memberi nafkah kepada istri. Bu, ibu dia lagi nafkah? Dikasih nafkah? Alhamdulillah. Cukup? Cukupin lah ya. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya. Lalu hak suami apa? Hak suami berhak memberikan berapa saja. Dan tidak mesti semuanya, Pak. Kadang ada juga istri yang cakap, "Bang, aku mau semua gaji abang aku yang megang." Nah, betina macam ini calon-calon istri penghuni kerak api neraka. Bu, hak mereka yang bekerja, mereka yang cari uang, misal dapat gaji sebulan 2,5 juta, 2 juta dibagi ke ibu, 500 dia nyimpan dewek. Boleh tak kayak itu? Boleh? Boleh, itu hak mereka yang bekerja. Nah, ketika 500.000 tadi ini mereka gunakan untuk keperluan minyak bensinnya, rokoknya, kopinya. Betul, Pak? Nah, ketika beli kopi, beli rokok, ada sisa di kantong. Kan tadi hak ibu udah dikasih, berarti yang di kantong ini adalah hak suami ibu. Ketika ibu ambil, berarti ibu dosa kan makan hak suami. Bu, mulai sekarang kalau ketemu duit jangan lagi balikan, ya. Kalaupun mau bertanya cakap itu, "Bang, aku tadi ketemu duit kantong abang, boleh tak aku minta untuk beli sabun, makan jajan anak?" Kalau suami soleh, ambillah sayang. Kalau kurang bilang sama abang. Nah, itu tahu. Kalau suaminya kalau istrinya soleh, ini kadang ada juga, Pak, bini tahunnya ada juga. Kadang nggak cakap lagi, lah kan akhirnya, "Dek, kau nampak tak abang?" "Entah," kata dia. Bu, jangan lagi, itu dosa. Bayangkan istri sendiri makan duit suami, dosa. Apalagi camat makan masyarakat. Misal. Betul lah? Istri makan hak suami, dosa. Apalagi ibu lurah yang makan bantuan masyarakat. Maka, Bu, Pak, maka ayo. Kita dalam hidup ini tidak ada yang kita bawa, kita cuma bawa amal ibadah kita. Sesuai dengan tema hari ini, menambah iman. Bu, iman seseorang tidak diukur dengan hartanya. Iman seseorang tidak diukur dengan pakaiannya. Maaf, hari ini ada orang berpakaian seperti ahli sorga, tapi sedikit pun tidak, namun dia tercatat di sorga. Ada juga yang berpakaian sederhana, biasa saja,
tapi ternyata namanya sudah digaungkan oleh Allah. Maka maaf yang mulia hari ini tidak dijamin dimulia di hadapan Allah Subhanahu. Terkadang kita sibuk mencari kemuliaan di dunia, namun kita lupa macam mana kita bisa dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu. Padahal jelas kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah kelak ialah orang yang paling takwa kepada Allah. Pertanyaannya, siapa yang paling takwa di antara kita, Pak? Maaf, bukan berarti yang ceramah Iko diundang ke sana sini sudah dijamin takwa, belum tentu. Maaf. Bukan berarti baju yang elok, baju yang mahal dijamin paling takwa, tidak. Karena Allah bilang, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang kita dari bentuk, dari rupa, dari pakaian. Maaf, Pak, pakai peci putih, jangan Oi, peci putih. Peci putih belum tentu dijamin paling takwa, betul? Baju putih, sorban putih belum tentu dijamin takwa, betul? Maaf, Allah siapkan sorga itu uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Dan peci putih tidak menjamin ketakwaan seseorang. Belum tentu yang peci putih kau masuk surga. Bisa jadi bapak peci coklat kau tak tuan surga. Karena Allah tidak berikan kemuliaan pada warna pakaian, pada warna peci, betul. Tapi Allah berikan ketakwaan, kemuliaan qulubihim, dalam hati kita. Makanya Nabi bilang, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salahat jasadu kullu, wa idza fasadat jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Dalam tubuh kita ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah segala-galanya. Tapi apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Apa segumpal daging ini? Ala wahyal qalbu. Segumpal daging ini adalah hati. Maka maaf, ketika kita punya hati baik, maka yang lain anggota tubuh kita ikut baik. Ketika hati baik, maka matanya baik, kupingnya, mulutnya. Tapi ketika hati manusia rusak, maka rusak semuanya. Matanya rusak, kupingnya, mulutnya. Bapak-bapak, berapa banyak hari ini, maaf, ibu-ibu yang rajin majelis taklim, pakai baju lebar, jilbabnya lebar, mulutnya betul, tapi tak ada di siko, jauh di sana. Ya. Maka hati ini yang menentukan kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu. Hati dan amal kita, maka mumpung masih hidup, cari amal yang banyak. Kita tidak pernah tahu mati itu kapan datang kepada kita. Andaikan Allah beri kita kesempatan, Pak, mata kita kok dibuka hijabnya. Mata kita ini ada hijab, ditutup oleh Allah. Kita cuma bisa nampak dengan jarak pandang tertentu. Tapi ada kehidupan di samping kita yang berdampingan dengan kita yang kita tidak bisa nampak. Andaikan Allah buka hijab itu, kita bisa nampak apa yang tidak pernah kita nampak. Kita tiap hari akan nengok ada tamu datang ke rumah kita. Siapa tamu itu? Dalam sehari semalam dia datang 70 kali ke rumah kita. Siapa? Malaikat Israel. Ngapa malaikat Israel datang? Nak nyabut nyawa kita. Tapi tenang, jangan takut. Malaikat Israel tak pernah salah cabut.
Malaikat Israel itu Bu sudah bawa namu-namu daftar. Iko namu-namu orang yang sudah habis kontrak hidupnya. Israel tidak akan mencabut nyawa seseorang tanpa perintah dari Allah. Kalau Allah yang suruh baru. Israel, iya ya Allah, cabut. Yang mana ya Allah? Camatnya dulu. Misal. Kalau kata dicabut, baru cabut. Sudah ya Allah. Lanjut lagi. Israel, cabut pula. Yang mana? Ketua forum RT pula. Karena dia CS sama camat. Tenang. Seseorang tidak akan dicabut nyawanya malaikat Israel sebelum perintah dari Allah Subhanahu. Setelah berpisahnya ruh daripada jasad, berpisah ruh daripada badan kita, maaf, di sini baru menyesal. Banyak orang yang menyesal. Makanya malaikat Israel pernah datang kepada Nabi, memberikan nasihat kepada Nabi, yang hakikatnya nasihat ini diperuntukkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad. Apa pesan Israel? Ish masyita fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hati kau, tapi ingat yang hidup pasti akan mati. Bu, makanya kalau kita bakal mati, hidup jangan maaf, Allah paling benci dengan orang sombong, Pak. Betul? Dan Allah benci kepada orang sombong siapapun dia. Tak pandang-pandang, tak pilih-pilih. Betul tidak? Mau dia camat, lurah, RT, rektor, ustaz, ketua masjid, toke. Kalau sudah sombong, pasti dibenci dan dihinakan oleh Allah Subhanahu. Makanya maaf, kita yang punya harta hari ini jangan sombong. Orang kaya jangan sombong, apalagi miskin.